Hari ini kita masuk materi suku tengah dan sisipan barisan. Nah, seperti apa suku tengah itu? Mari kita lihat di slide berikutnya. Check it out. Oke, suku tengah. Jadi, suku tengah suatu barisan itu dapat ditentukan apabila n-nya bernilai ganjil. Maksudnya di sini, jadi kita bisa menentukan suku tengahnya itu ketika n-nya atau banyaknya bilangan dalam barisan itu ganjil. Kalau genap kita nggak bisa, atau bahkan ya nggak bisa kalau genap. Sebentar, saya contohkan di sini. Kalau misalkan ada 5 suku, U1, U2, U3, U4, dan U5, suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, dan suku kelima. Nah, kita bisa menentukan nih, suku ketiganya itu berapa, gitu. Jadi suku tengah itu yang dimaksud yang ini. Nah, kalau genap kan seperti ini ya. Nah, suku tengahnya mana kalau genap? 3, 3. Di tengahnya ini kan ini ya, nggak ada suku di sini, nggak ada bilangan. Jadi, suku tengah itu bisa ditentukan hanya apabila bernilai ganjil. Jadi, bisa 5, 99, 101, gitu bisa. Gitu ya. Baik, nah rumusnya ini. Suku tengah barisan aritmetika itu rumusnya ini. UT sama dengan setengah kali U1 ditambah UN. Jadi kayak kalian kalau menghitung rata-rata kan itu pasti dijumlahkan terus dibagi 2 gitu kan ya. Ini sama. Kalau di barisan aritmetika menentukan suku tengahnya itu suku 1 ditambahkan suku terakhir. Jadi suku pertama ditambahkan suku terakhir lalu dibagi 2. Itu sama. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau di barisan geometri ini agak itu ya, pakainya dia akar. Jadi suku awal dikalikan dengan suku terakhir kemudian diakarkan. Gitu. Sudah saya beri keterangan di sini, suku UT itu suku tengah, U1 itu suku pertama. Ya, ini bisa juga A ya. A, kemudian UN itu suku terakhir. Jadi intinya kita hanya melibatkan suku awal dan suku terakhir saja untuk menentukan suatu suku tengah suatu barisan. Baik itu di aritmetika dan geometri, hanya berbeda sedikit di rumusnya. Gitu, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke, lanjut. Yang berikutnya sisipan barisan. Nah, maksudnya bagaimana sisipan barisan itu? Begini, jika di antara dua bilangan disisipkan sebanyak k buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan bilangan yang baru. Jadi, di antara dua bilangan akan disisipkan beberapa bilangan. Kalau di sini sebanyak k ya. Nah, karena ada barisan yang baru, makanya karena ada bilangan yang baru, makanya membentuk barisan yang baru juga. Nah, rumusnya seperti ini. Untuk barisan aritmetika, karena barisannya berubah ya, otomatis bedanya juga akan berubah. Rumus bedanya seperti ini, B aksen ini beda yang baru, sama dengan B per K ditambah 1. Untuk yang barisan geometri, kalau geometri itu kan pakainya R ya, dia memiliki rasio R aksen, rasio yang baru, itu sama dengan akar R ditarik akar K plus 1. Keterangannya sudah saya tuliskan di sini. B itu beda yang lama, B aksen itu beda yang baru, rasio itu R aksen itu rasio yang kebalik. Rasio yang lama, ini rasio yang baru, dan K banyaknya bilangan. Ini terbalik ya, coba saya
editkan dulu. Nah, jadi gitu ya. Yang aksen-aksen itu berarti yang baru. Nah, mungkin agak bingung ya. Kita masuk ke contohnya saja. Di antara bilangan-bilangan 13 dan 188 disisipkan 24 bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Pertanyaannya, tuliskan rumus suku ke N dari barisan yang terbentuk. Nah, maksudnya begini, maksud soalnya. Kan di awal itu ada dua bilangan, yaitu 13 dan 188. Ada dua bilangan itu. Nah, kemudian di antara bilangan itu disisipkan 24 bilangan. Jadi, setelah 13 disisipkan satu bilangan. Terus disisipkan lagi bilangan kedua, K1, K2 gitu ya. Disisipkan lagi bilangan ketiga dan seterusnya sampai sebanyak 24 bilangan. Maksudnya gitu. Jadi karena yang awalnya ini N-nya hanya 2, setelah disisipkan 24 bilangan, N-nya jadi berapa? N-nya berapa? Yang awalnya hanya 2, disisipkan 24, berarti banyaknya bilangan jadi ada berapa? 26. Ya, 26 bilangan. Gitu ya. Nah, karena barisannya berubah, otomatis bedanya juga akan berubah. Gitu ya. Kita tentukan dulu beda yang lama. Beda yang lama sebelum disisipkan berapa? Beda itu rumusnya suku kedua dikurangi suku pertama ya. Berarti 188 dikurangi 13. Berapa ini bedanya? 5, 7, 175. Gitu ya. Nah, ini beda yang lama nih sebelum disisipkan. Nah, sekarang karena setelah disisipkan beberapa bilangan, jadi ada beda yang baru, yaitu B aksen. B aksen tadi rumusnya apa? B per apa? Ada yang nyata tadi? Yes. B per K plus 1. Tinggal masuk ke rumusnya. B-nya adalah beda yang lama. Beda yang lama berapa? 175 per K plus 1. K-nya berapa? K-nya ada berapa? K. K itu apa? K itu bilangan yang disisipkan. Yang disisipkan berapa? Berarti bukan 26. Kalau 26 itu N akhir. Banyaknya yang akhir. Kalau sebelum disisipkan kan 2. Terus yang setelah disisipkan ada 26. Berarti K-nya berapa? Ya, 20. Jadi K itu bilangan yang disisipkan saja. 24 per 1. Berarti 175 dibagi dengan 25. Berapa ini? 100 bagi 25 itu 4. Berapa? 7. Good. Nah, ini baru beda yang baru. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan rumus suku ke N-nya. Nah, ini sekarang kita gunakan rumus suku ke N. Ini barisannya adalah barisan aritmetika. Rumus UN-nya apa kalau aritmetika? UN sama dengan apa? Yang ingat, ayo. UN sama dengan apa? Bukan. Bukan. A plus, ya, benar, A plus N min 1B. Itu rumus UN untuk yang aritmetika.
Yang ditanyakan UN, rumus UN-nya ya, berarti N-nya nanti tetap A. A-nya itu suku awal. Suku awalnya berapa? Suku awalnya adalah 13. Perhatikan ini. Ya ini ya, tadi kan 2 bilangan disisipkan 24. Suku awalnya tetap 13. 13 ini tetap di suku yang pertama. Ya kan, 13 ditambah N-1. Nah, karena kita ditanyakan rumus ke N ya, jadi N-nya tetap dikurangi 1 kali B. Bedanya ya jelas ini beda yang baru. B aksen. B aksennya adalah 7. Nah, kalau ada pertanyaan suruh menentukan suku ke N, kalian jangan berhenti di sini. Tetap dilanjutkan sampai sederhana. Gini, dilanjutkan ya. Nah, ini kan bisa dikalikan. Kita kalikan biar lebih sederhana. Jadi, N kalikan 7. 7N dikurangi dengan, ayo, 1 dikalikan dengan 7 juga. 7. Yes. Jadi, 7N 13 dikurangi 7 plus 6. Gitu. Inilah rumus UN-nya. Gitu. Monggo dicermati dulu. Ada pertanyaan silahkan disampaikan. Sudah? Bisa dilanjutkan? Oke, lanjut ya. Contoh yang kedua. Di antara bilangan 3 dan 384 disisipkan 6 bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan geometri. Nah, ini geometri. Tuliskan barisan geometri yang terbentuk. Nah, langkah pertama, seperti tadi kita tentukan dulu K-nya biar nggak bingung. K-nya. K-nya ada berapa kalau di soal ini? K-nya sama dengan K-nya ada berapa? Iya, ada 6. Rasio yang lama sebelum disisipkan berapa? Rasio itu suku kedua dibagi suku pertama ya. Sebelum disisipkan berarti barisannya hanya 3 dan 384. Ini rasionya adalah 1, 8 dibagi 3 itu 2, 24 bagi 3, 8. 128 ini rasio yang lama. Gitu ya. Karena ada disisipkan bilangan yang baru, maka rasionya akan berubah gitu. Oke, rumus rasio yang baru apa? Akar dari K plus 1. Gitu kan ya rumusnya ya? Nah, setelah tahu semua tinggal kita masukkan ke rumus. R-nya R yang lama, yaitu ini 128. K plus 1, K-nya 6 ditambah 1. Berarti 128 ditarik akar 7. Nah, berapa ini? Kalau penarikan akarnya banyak seperti ini, kita hanya bisa ditebak-tebak saja. Kalau hafal lebih bagus, tapi kalau kayak gini kan banyak ya, 7 ya. Kita tebak saja. Kalau bilangannya hanya kecil, 128 kan kecil. Ditarik akar 7. Oh, berarti coba kita cek 2. Berarti kita akan hitung 7 kali 1, 2, 3, 4, 6, 7. Nah, kita akan hitung ini. Apakah benar dia 128? Gitu ya. Nah, kalian kalau ngitung kayak gini, satu-satu. Jangan begitu ya. Terlalu lama. Tapi kalian langsung kelompokkan seperti ini. Kalau kalian tahu ya, 2 kali 2 kali 2 kan 8. Sudah tahu 2 pangkat 3 itu 8.
Ini juga 8. Tinggal kalikan 2. Jadi akan lebih cepat. 8 kali 8 itu 64. 64 dikali 2. 128. Gitu. Jadi akan lebih cepat kalau kalian kelompok-kelompokkan daripada kalian harus satu-satu perkaliannya. 128. Ternyata 2 pangkat 7 ini kan sama dengan 2 pangkat 7 nih. 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Berarti akar pangkat 7 dari 128 itu adalah 2. Gitu. Oh, dicermati dulu. Sudah. Nah, ini baru rasio yang baru. Sekarang kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu tuliskan barisan geometri yang terbentuk. Jadi kita diminta menuliskan barisan geometri yang baru. Suku pertama yaitu 3. Gitu ya. 3. Dan seterusnya nanti suku terakhirnya adalah 384. Gitu ya, karena ada dua bilangan disisipkan 6 suku. Jadi di sini nanti harus ada 6 suku. Oke, setelah 3. Rasio yang baru berapa? Rasio yang baru ini ya, 2. Berarti tinggal dikalikan 2 saja suku berikutnya. 3 kali 2. Oke, terus kali 2 lagi, 12. Kali 2 lagi, 24. Berapa nih? Baru 3 ya, harus ada 6. Kali 2 lagi, 4 kali 2, 48. Kali 2 lagi, 96. Kali 2 lagi, 2 lagi, 384. Pas ya, udah bener berarti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bilangan yang disisipkan.